wabarakatuh, sahabat pengacara Kalimantan dimanapun Anda berada, terkait perkara digugatnya klien kami 10 miliar, yaitu terkait masalah pribadi, di mana beliau merasa terusik, beliau merasa tercemarkan nama baiknya, yaitu adanya duga-duga yang mana istri sirihnya yaitu menduga digauli oleh orang lain. Hal inilah menjadi dasar beliau merasa beliau salah satu tokoh yang luar biasa, kata beliau, sehingga beliau menggugat terhadap klien kami 10 miliar yang menyebutkan klien kita lakukan zina. Seharusnya tidak sepantasnya beliau menggugat karena beliau adalah tokoh. Seharusnya beliau memahami ketokohan beliau, tak sepatutnya menggugat. Semestinya menyadari hal ini. Kalau beliau adalah seorang ketokohan, seharusnya beliau menyadari akan kesalahan istrinya, bukan malah sebaliknya menggugat kita akibat perbuatan istri sirihnya. Itu satu. Yang kedua adalah beliau menggugat tidak wajar. Dari mana asumsinya 10 miliar? Asumsinya dari mana? Inilah tidak jelas. Karena akibat menduga-duga istrinya digauli orang sehingga merasa 10 miliar. Ini sangat-sangat tidak logik. Ya. Kemudian terkait ini pula tentu masalah aib, tak sepantasnya juga melakukan gugatan. Mestinya istrinya ini diberi nasihat. Kemudian terkait klien kita digugat, mestinya menyadari, berterima kasih sama kita. Kenapa saya katakan berterima kasih sama kita? Seharusnya kita diayomi, dirangkul, agar jangan sampai membuat nama baik saya buruk sebagai penggugat, sehingga tidak sepantasnya menggugat. Karena menjalin hubungan baik itu bagaimana menjaga, apalagi beliau misalnya seorang guru, tak sepantasnya seorang guru menggugat muridnya hingga 10 miliar. Ya, hal ini sebagai pembelajaran bagi kita. Bisa saja seorang tokoh atau guru menggugat muridnya, tetapi hal ini tidak pantas untuk dilakukan. Ya, secara hukum kita memandang secara hukum, yaitu terkait masalah ini. Yang pertama, beliau menggugat alasannya adalah nikah siri. Sepatutnya nikah siri beliau sebenarnya tidak bisa menggugat. Artinya aturan hukum jelas, kalau beliau nikah siri, dia tidak ada hak untuk menggugat, sehingga patut untuk ditolak atau tidak diterima gugatannya. Maka ini harus jeli, siapapun itu hakimnya harus jeli, melihat, harus objektif terkait kewenangannya pengadilan memutus atau tidak. Yaitu seharusnya dia harus nikah sirih ini harus menetapkan dulu ke pengadilan agama, yaitu isbat nikah, supaya nikah sirihnya tersebut sah. Seharusnya dia harus ke pengadilan agama, bukan ke pengadilan negeri dia menggugat. Itu yang pertama secara hukum. Yang kemudian adalah terkait dia mengatakan adalah klien kami menjinahi istrinya, istri sirihnya. Semestinya kalau dia mengatakan terkait zina, seharusnya dia harus melakukan laporan polisi, yaitu terbukti secara pidana bahwa dia telah melakukan zina. Istrinya dengan orang lain, ya harus dilakukan laporan polisi, terbukti pidananya.
Sehingga pengadilan tidak berwenang untuk mengadili terkait masalah keperdataan ini, karena ini ranahnya pidana. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi yang kedua. Yang ketiga adalah terkait masalah ini jelas perkara jinah, yaitu jelas perkara pidana, bukan perdata. Maka kewenangan pengadilan tidak berwenang terkait ini, yaitu terkait keperdataan tersebut yang digugat oleh beliau tadi. Oleh karenanya harus objektif menilai terkait perkara ini kalau terkait masalah zina. Oleh karenanya hal ini jelas sebagaimana nanti putusan pada tanggal 18 Mei ini majelis hakim harus objektif menilainya. Kewenangannya maka dilakukan namanya putusan selah nanti. Apakah berwenang nanti pengadilan atau tidak, atau perkara yang dilanjutkan atau tidak, nanti diputuskan di sini. Nah, item tadi secara hukum jelas harus Anda ketahui, yaitu perkara perdata. Biar Anda ketahui tahapannya, yaitu pertama dimasukkan gugatan. Setelah dimasukkan gugatan, kemudian sidang pertama, kemudian dilakukan mediasi sampai 3 kali pertemuan atau 1 bulan. Kemudian dilakukan jawab berjawab. Yang pertama bacaan gugatan, kemudian jawab, direplik, duplik, akhirnya putusan sela yang dalam perkara ini pada tanggal 18 Mei 2022 ya. Itu sekilas info dari kami, harus dipahami, jangan sembarang gugat menggugat. Kalau pengacara Kalimantan ini udah biasa gugat menggugat, lapor melapor itu udah biasa. Yang tidak biasa itu adalah perkara bagaimana bisa selesai tanpa gugatan. Itulah lawyer yang hebat itu, bagaimana perkara tanpa sidang bisa berhasil. Hendaknya seperti itu, terbaik seperti itu. Itulah yang dicari adalah seorang lawyer, bagaimana perkara bisa diselesaikan dengan win-win solution. Salam hormat dari kami, pengacara Kalimantan.